Ya, halo guys, halo semuanya. Kita ketemu lagi ya. Kali ini kita mau eh, mendokumentasikan guys. Ini bisa dianggap sharing, bisa dianggap mendokumentasikan. Karena pengalaman kita dari yang sebelumnya guys ya. Itu kayak kita nggak tahu lah untuk kedepannya. Siapa tahu Borneo ini tiba-tiba nggak bisa diakses atau bagaimana atau semacamnya lah. Kayak pengalaman kita terlebih dahulu di MRT dan di tools lainnya. Soalnya box yang lama-lama itu guys sudah nggak fungsi ya. Kayak MRT itu tiba-tiba setelah pemakaian kurang lebih 6 atau 7 bulan tiba-tiba nggak update lagi dan nggak bisa digunakan. Sekarang bisa digunakan tapi udah ya namanya nggak update ya, jadi eh ya udah nggak bisa lah MRT. Kita udah beli mahal-mahal waktu itu, kisaran berapa ya, 750 atau berapa, dan sekarang udah nggak bisa diakses. Nah, ini tujuannya untuk mendokumentasikan, siapa tahu di kemudian hari Borneo ini ada apa nggak bisa diakses. Saya sendiri untuk saya pribadi guys ya, mohon maaf kalau ini nyepam. Saya sendiri nanti kalau misalnya bingung mau buka jalur, tinggal buka di sini aja, tinggal buka ini jalurnya ke sini. Dan ini yang paling yang kita upload ini yang sering-sering aja guys, yang sering-sering kita nemuin masalahnya. Jadi di sini A5S dengan jalur cas. Nah, jalur casnya ya, jalur casnya yang bermasalah biasanya. Ini untuk A5S di sini masalahnya. Tapi karena di A5S ini cas, kemudian ada datanya sekalian, itu nanti kita langsung sama datanya sekalian guys. Oke, yang pertama casnya dulu. Perlu diingat, cas itu yang dari sini cuma yang warna merah ini guys ya. Vibus ini yang warna merah ini. Ini yang jalur cas yang dari awal fleksibel ini. Kalau yang biru sama hijau ini USB datanya guys. Oke, jadi kalau misalnya udah dicolokin ke sini, kemudian dicolokin cas, ini fleksibelnya udah dipasang ya, udah dipasang semua, dan colokin cas, di tes di sini nggak ada 5 volt, berarti ada masalah lain guys. Jadi kalau di sini nggak masuk 5 volt, itu ada kemungkinan yang fleksibel sama baut bawahnya itu yang bermasalah. Jadi sampai sini harus 5 volt. Setelah 5 volt kita bisa lanjut ke bagian sini. Ini warna merah ya, ingat warna merah. Ke bagian sini. Nah, di sini mengarah ke resistor yang ini guys. Ini RR biasanya ya. Di sini. 1 2 3. Jadi kalau sampai sini ada, sampai sini nggak ada, jumper ya, langsung dari sini ke sini guys. Dari sini ke sini. Yang paling sering kalau untuk masalah ini yo antara ini sama ini guys ya. Ini harus diganti biasanya antara ini sama ini, tapi yang paling sering ini. Tapi saya juga pernah ganti yang ini. Jadi ya seperti itulah guys. Ini sering disebut kayak power supply-nya gitu ya. Kalau di PC itu kayak ada power supply. Kalau di HP A5S ini ya ini guys. Jadi ini bisa mengakibatkan yang ini ya. Yang ini bisa mengakibatkan kematian pada ponselnya guys. Ini harus intinya ini kayak ya orang seling menyebutnya itu hampir sama dengan AC power, sangat krusial. Oke, setelah sampai di sini ini silakan di screenshot nih kalau yang mau screenshot ya. Nah, ini untuk teman-teman yang mau request jalur HP lain, silakan tulis di kolom komentar, nanti kita sharing juga. Kita dahulukan untuk sharingnya. Walaupun nggak ada yang request, tetap kita upload guys. Soalnya nanti untuk pengingat saya pribadi, kalau misalnya suatu saat ya itu untuk jaga-jaga, suatu saat tiba-tiba Borneo tidak bisa diakses, ya kita aksesnya seperti ini guys. Ya kita nggak tahu lah kedepannya seperti apa guys ya. Untuk jaga-jaga saja. Oke, ini untuk jalur yang masuknya 5 volt yang merah sampai sini. Nah, kalau udah yang merah marun, yang faces ini biasanya mengarah, yang faces ini mengarah ke power biasanya. Faces, no. Tapi kalau yang ini merah marun yang bawah ini ngarahnya ke ini guys. Baterai. Jadi di sini udah nggak 5 volt di sini. Harusnya udah turun ya, sekitar 4 voltan. Nah, ini ke sini, ini langsung ke baterai. Set. Jadi kalau misalnya di cas masuk tapi nggak nambah-nambah, itu cek dulu 5 voltnya sampai sini atau enggak. Kalau nggak 5 volt, ini harus masuk sampai sini 5 volt. Caranya
pastikan yang ada di baut bawah itu udah normal, udah 5 volt. Kalau yang sini udah enggak. Kalau yang sini biasanya kalau sini udah 5 volt, sini tinggal 4 berapa gitu ya. Ini langsung mengarah ke feedback, biasanya ke konektor baterai guys ini. Ini yang merah marun ini ya. Nah, ini ke baterai. Terus kalau di cas kemudian ada indikasi lembab atau ini apa jenenge? Suhu terlalu panas atau baterai terlalu lembab. Nah, itu biasanya yang warna ungu ini, guys. Warna ungu ini bad ID ya. Nah, ini. Yang warna ungu perhatikan yang ini ya, yang kecil-kecil ini. Ini biasanya sering terjadi itu nge-short atau konslet. Dan solusinya kalau saya ini yang dua ini dicongkel, dibuang, tidak diganti tidak apa-apa. Terus kalau yang ini di jumper, ini kalau misalnya dicabut ini harus di jumper atau diganti. Kalau ini dicabut aja atau diganti. Nah, ini ya perbedaannya, walaupun sama modelnya tapi ini beda fungsinya, guys. Yang ini kapasitor, yang ini resistor. Itu sekali lagi silahkan dikoreksi kalau saya salah. Soalnya saya sendiri sebenarnya nggak tahu ini namanya apa-apa, tapi tahu kalau ini yang rusak yang ini. Ya resiko autodidak kan guys, nggak tahu. Nah, itu untuk jalur ininya guys ya, jalur pengecasan. Kemudian kita lanjut ke perjaluran yang ada di data. Nah, ini kalau data yang warna biru ya, ini datanya yang warna biru sama warna hijau. Nah, ini mengarah ke pin yang pertama guys. Jadi yang 5 volt dari cas itu bukan di pin nomor 1, tapi yang paling pinggir ini ya. Ini yang negatif, ini yang positif. Oke, nomor 1 dan 2 dan mengarahnya ke sini. Jadi kalau di sini nggak ada jalurnya nggak ada, itu bisa dijumper dari sini langsung jumper ke sini. Yang biru juga jumper ke sini. Silahkan dicek kalau di sini udah ada berarti udah aman. Arahnya ke sini. Kemudian ini terhubung semua ya. Ini dari sini terhubung sampai ke sini masuk kapasitor apa lagi? Langsung ke IC yang ini. Jadi dari sini langsung ke CPU. Oke. Jadi di sini penjelasannya kalau untuk data, misalnya di sini ada tapi di sini nggak ada. Ini di sini ada tapi di sini nggak ada. Biasanya kalau di sini ada itu di sini masih ada biasanya guys ya. Kalau di sini ada jalurnya, di sini nggak ada, itu silakan, atau sebaliknya ya, itu silakan dibuang aja, kemudian langsung dijumper dari sini ke sini nggak apa-apa. Itu langsung dijumper nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya itu diganti guys, diganti dengan hambatan yang sama. Terus kalau nggak diganti, kalau dijumper itu kira-kira awet atau enggak? Kalau masalah awet atau enggaknya itu tergantung dari suplai setrum yang ke sini guys. Jadi kalau misalnya ada kebocoran arusnya ini ada yang bocor masuk ke sini, itu biasanya yang rusak yang ini ya. Entah itu masuknya ke biru berarti yang rusak yang ini, kalau masuknya ke hijau berarti yang rusak yang ini. Nah, terus kalau ini udah rusak, kalau misalnya kita jumper itu keawetannya tetap awet selagi nggak ada setrum yang bocor. Tapi resikonya kalau misalnya ada arus yang bocor, itu nanti yang rusak bukan di sini lagi, karena di sini udah nggak ada kapasitor ya. Di sini udah langsung dijumper, jadi yang rusak langsung ke atasnya lagi. Bisa ke sini guys. Nah, bisa langsung ke IC yang ini ya. Itu sejauh yang saya ketahui guys mengenai resiko penjumperan dan manfaatnya. Jadi intinya kalau ada ya dijumper, kalau ada ya diganti. Kalau ini diganti, misalnya sini ada arus bocor lagi, yang rusak ya masih ini lagi. Ini kayak sejenis fungsinya kayak sekring atau semacamnya lah. Jadi kalau kita misalnya ini langsung kita hajar, yang kalah yang IC tadi atau yang bawahnya ini, yang buat bawah. Oke, jadi itu guys ya, ini untuk datanya udah jelas banget, arusnya ke sana, jalur-jalurnya. Kemudian kita lanjut ke yang subboard, yang ori ya guys ya. Ini mesin yang bawah atau fleksibel bawah guys. Nah, jalurnya seperti ini, silahkan screenshot. Jadi kalau untuk cas itu yang paling penting adalah Vibus. Jadi silahkan cari Vibusnya. Ini untuk cas ya. Nah, ini Vibus ada di masih pinggiran, masih di daerah pinggir. Jadi ini terkoneksi guys ini. Vibus yang warna merah, ingat ya, yang warna merah. Nah, di sini. Warna merah ke
R ini guys, R sebelah sini set yang merah ini menggok rono itu berarti mau yang kebaliknya guys, soalnya konektornya kan ini kaki konektornya ada di baliknya ya, berarti ke sini arahnya guys. Nah yang ini jadi di pin konektor yang paling pinggir yang sebelah sini ya, di arahnya ke sini. Ini harus 5 volt sampai ke konektor atau ke soket ini guys, soket fleksibel yang ini harus 5 volt sampai sini. Kalau enggak itu berarti masih ada masalah di konektor, bisa masalah di ininya. Kalau ini ngesot di sini enggak, kalau ini ngesot biasanya di sini enggak ada 5 volt. Tapi kalau ada jalurnya kurang lebih di 3 volt atau ada jalur ada arusnya walaupun enggak sampai 5 volt itu biasanya masih konektor masalahnya ya. Itu sejauh yang saya ketahui guys. Kalau untuk data yang hijau-hijau masih sama ya. Yang hijau-hijau ini yes kayak gini arahnya. Nah, yang kalau ada titik 2 kayak gini dibuang di jumper boleh. Kalau nggak di jumper diganti itu lebih bagus. Penjelasannya udah seperti tadi, resiko dan manfaatnya ya guys ya. Arahnya ke sini, ke titik nomor 2 dan 3 yang ini ya guys ya. Oke, itu untuk data. Oke lah, jadi mungkin hanya itu dulu ya video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya, bermanfaat bagi diri saya sendiri tentunya, karena ini untuk dokumentasi. Dan mohon maaf bila salah kata, jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye. Thank you semuanya, thank you yang udah nonton ya, thank you yang udah subscribe.